Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat, guntur mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Qurratul Ain fit Tashil wa Takmilah li Al-Fadi Fathil Mu'in, karangan Al-Ustaz Abdurrahim Abdul Mughni Al-Indonesi. Ya, sih. Nggak tahu beliau. Oh, beliau dari Temboro katanya. Temboro. Jawa. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Temboro. Nah, insyaallah. Sekarang sudah sampai di halaman kemarin kita berhenti di sini ya. Halaman 41. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu syurutus sholati. Ini adalah bab syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat. Semua ada syaratnya ya. Asyurutu jam'u syartin. Ya, syarat itu jamak dari syartin. Bisukunir ra. Nah, dengan sukun ra. Karena ada juga syarat nanti dengan fathah ra kan maknanya tanda ya. Kayak asyratus sa'ah ya. Tanda-tanda kiamat. Ya. Jadi syarat itu jamak dari syartin dengan sukun ra. Wa huwa lughatan, dianya syarat pada bahasa ta'liqu amrin mustaqbalin bimislih. Mengikatkan perkara masa depan dengan misilnya perkara. Jika, kan gitu kan? Berarti jika nanti kan? Pergilah kamu ke sana jika kamu menemui. Ta'liqu amrin, mengikat satu perkara yang berada di depan dengan misilnya perkara. Intinya kalau syarat itu pasti ke depan. Ini secara lughah. Au ilzamu syai' wal tizamu. Nah, atau secara bahasa artinya ilzamu syai', mewajibkan sesuatu. Ilzam itu mewajibkan sesuatu, wal tizamuhu dan menerima kewajibannya. Gimana bahasa Indonesianya? Menentukan sesuatu, wal tizamuh dan menerima ketentuan itu. Nah, itulah syarat kan. SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku kan itu. Kita belanja ada tulisan barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan lagi. Ilzamu syai', ya, kayak memaksa atau menentukan sesuatu, wal tizamuh dan menerima ketentuan itu. Syarat. Wastilahan ini yang penting. Syarat pada istilah itu ma yalzamu min adameh. Sesuatu yang mesti dari tiadanya oleh tiada. Syarat sesuatu yaitu sesuatu yang mesti, lazim yang mesti dari tiadanya sesuatu oleh tiada yang lain. Wala yalzamu dan tidak mesti min wujudihi dari adanya sesuatu, wujudun oleh ada yang lain. Tidak pula oleh tidak ada yang lain, lizatihi karena zatnya sesuatu. Ini definisi sangat umum. Kalau kita pasang nanti syarat sah sholat misalkan tutup aurat. Ya. Dianya syarat itu mah sesuatu seperti tutup aurat. Yang mesti dari tidak adanya mah tidak adanya tutup aurat oleh tidak ada sholat kan. Kalau kita enggak tutup aurat dipastikan sholat kita enggak sah. Tapi kalau kita tutup aurat apakah sholat kita sah? Belum tentu juga kan. Wala yalzamu dan tidak mesti dari adanya tutup aurat sebagai contoh. Dan tidak mesti dari adanya tutup aurat oleh ada sholat. Nggak mesti kalau kita tutup aurat nanti sholat kita sah. Siapa tahu kurang syarat lain. Kita tutup aurat nggak menghadap kiblat sah. Nah itu. Tidak mesti dari adanya ada tutup aurat oleh adanya sholat dan tidak pula oleh tidak adanya sholat karena zatnya mah. Karena tutup aurat itu sendiri tidak bukan. Tidak bisa dia berdiri sendiri untuk membuat sah kita sah atau tidak. Harus dilihat kepada syarat-syarat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan lupa ngopi teman-teman ya. Biar Masya Allah terang pikiran perasaannya. Kalau kopi panas habis. Fasyurutus sholati hiya ma yatawakafu. Maka bermula syarat-syarat sholat itu, dianya syarat sholat itu sesuatu. Yatawakafu alaihi yang bergantung kepadanya suatu oleh sah sholat. Syarat sholat sesuatu yang bergantung kepadanya oleh sah sholat. Sholat kita baru sah kalau ada syarat. Walaisa minha dan tidak ada ianya ma. Laisa isimnya kembali ke ma. Dan tidak ada ianya ma itu minha darinya sholat. Syarat menentukan sah sholat, tapi syarat bukan bagian dari sholat. Bagian dari sholat yaitu rukun sholat itu sendiri yang 13 kan. Wakuddima majhul wakuddima mabhasu syuruti dan didahulukan akan pembahasan syarat-syarat. Alal arkani di atas segala rukun-rukun. Kenapa duluan bahas syarat sholat daripada rukun sholat? Li'annaha aula bitakdim. Karena syarat-syarat itu lebih utama untuk didahulukan. Karena memang dia kejadiannya juga duluan. Kan sebelum sholat kita nutup aurat dulu. Sebelum sholat kita harus wudhu dulu misalkan ya. Jadi muslim dulu dan seterusnya. Jadi semua terjadi duluan memang. Secara tabiat dia duluan. Didahulukan akan pembahasan syarat-syarat alal arkani di atas rukun li'annaha aula. Karena syarat itu lebih utama bitakdim untuk didahulukan. Kenapa? Idh syartuhuna ma yajibu takdimuhu ala sholah. Karena bermula syarat di sini itu mah sesuatu. Yajibu takdimuhu yang wajiblah oleh mendahulukannya sesuatu, mendahulukan ala sholah. Wastimraruhu dan wajiblah oleh terus-terusnya sesuatu. Istimrar terus, tetap, continue. Sesuatu yang wajiblah mendahulukannya sesuatu di atas sholat dan wajiblah tetapnya sesuatu ila akhirah hingga akhir sholat. Nah itu memang syarat itu sesuatu yang didahulukan daripada sholat dan dia harus ada terus selama kita sholat. Maknanya selama kita sholat seperti aurat, ya kan? Syarat sah sholat kan tutup aurat. Sebelum sholat kita udah tutup aurat, dalam sholat pun harus kita pertahankan. Begitu juga menghadap kiblat harus dipertahankan hingga selesai sholat. Maka sangat pantas kalau dibahas syarat ini. Syurutus sholati khamsatu. Adapun syarat-syarat sholat itu ada 5. Nah, ini syarat sholat di sini maknanya syarat sah sholat ya. Bukan syarat wajib sholat, bukan. Syarat sah sholat. Syurutus sholat. Syarat-syarat sholat itu ada 5. Pertama, taharatun anil hadasil akbari wal asghari. Kita badal mana 5? Taharatun, suci. Suci dari hadas akbar, hadas yang besar, wal asghari dan dari hadas yang kecil. Insyaallah. Suci. Suci zahir, suci batin, tapi ini bahas suci zahir lah. Suci zahir itu dengan cara wudhu atau mandi junub. Taharatun anin najis. Najis atau najas, suci dari najis. Suci dari najis. Wa ma'rifatu dukhulil waktu sholat dan mengetahui masuk waktu sholat. Ini syarat nih. Jangan sampai kita sholatnya menduga-duga nih. Langsung aja sholat. Bangun tidur langsung sholat. Nggak sah kan? Harus kita perhatikan dulu. Ini udah masuk waktu apa belum? Nah, kalau kita tanpa memperhatikan waktu langsung sholat. Walaupun sholat kita tepat waktu, pas dalam waktu. Tetap nggak sah. Karena disyaratkan ma'rifah. Kita menyadari bahwa kita sholat memang dalam waktu. Nah itu ma'rifatul waktu. Ma'rifatul dukhuli waktu sholat. Tahu masuk waktu sholat. Kemudian istiqbalul qiblah menghadap kiblat. Nah, tentunya nanti ada penjelasan menghadap kiblat dengan dada kan. Nah, ini kita baca maknain aja. Satrul aurah kemudian menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masyaallah. Nah, itu. Yang di sini tentunya udah khatam semua kan. Bab-bab ini awal kitab juz 1 biasanya semuanya sudah mengaji. Nah, tinggal juz 2, juz 3 ya. Atau kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang susah kan. Suci zahir dengan wudhu mandi junub kan.
Kalau bernajis batal, suci zahir, suci batin, bersih dari dosa. Begitu kita melakukan dosa, badan kita kotor, nggak layak dekat dengan Allah. Sangat masuk itu kan. Kita punya baju nih, baju putih, sedikit kotor kita nggak pakai kan. Begitu juga jiwa raga kita. Hati kita kadang takabur, sombong. Memang kita nggak bisa melihat kotornya, tapi Allah kan melihat kepada hati kan, kotor banget. Ada takabur sana, ada ria, ada sombong, ada macam-macam kan. Sehingga nggak layak untuk mendekat dengan Allah. Sehingga sholat kita mardudah katanya. Tolak. Babut taharah ini adalah bab taharah. At-taharatu lughatan an-nadhafah. Suci secara bahasa itu bersih. Bersih ya. Al-khulusu minad danas, lepas. Khulus lepas dari kotoran. Bersih dari kotoran itulah nadhafah. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebahagian dari iman. Tapi yang paling bersih bukan negara Islam. Ya, kita nggak menerapkan an-nadhafah minal iman. Taharah secara bahasa nadhafah bersih. Hulus, bebas dari kotoran. Ini kita maknain zahir aja apa adanya. Syar'an dianya taharah pada syara' raf'ul man'il mutarattab. Mengangkat penghalang. Mutarattabi yang terjadi ianya penghalang di atas hadas atau najis. Itu namanya taharah pada syara'. Mengangkat penghalang yang berakibat ianya penghalang di atas hadas. Begitu kita berhadas, di badan kita ada satu penghalang. Mana namanya? Begitu kita berhadas, di badan kita ada satu penghalang yang menghalangi kita dari sah sholat. Nah, kemudian penghalang itu kita hilangkan dengan wudhu. Nah, itulah namanya taharah. Rafa' mane, menghilangkan penghalang yang diakibatkan oleh hadas atau oleh najis tadi. Walaha wasailu wa maqasidu. Dan baginya taharah itu ada wasilah. Ada perantara-perantara, ada media-media, ada alat-alat. Wa maqasidu dan ada tujuan-tujuan. Ya, wasail, wasilah, media, alat. Maqasid tujuan, maksud. Maqasid jamak dari maksud. Fawasailuhal ma' wa turab wal hajar wad dabiq. Maka bermula media atau alatnya taharah itu air. Yang paling umum kan? Untuk wudu pakai air, mandi pakai air, turabu dan tanah, untuk tayamum pakai tanah. Atau untuk membersihkan najis mughalladhah, najis anjing kan? Pakai turab salah satunya. Media taharah itu air, wa turabu tanah, wal hajaru batu. Hajar di sini batu istinja. Batu istinja. Wad dabiq, dabiq alat untuk menyamak kulit. Kulit bangkai najis suci dengan disamak, berarti medianya alat untuk menyucikannya dabik, penyamak. Alat yang digunakan untuk menyamak, bukan orangnya. Wa maqasiduha, dan maqasidnya taharah itu al-wudu, wal ghuslu mandi, wa tayammumu tayammum, wa izalatun najasati dan menghilangkan najis. Wallahu a'lam. Selamat datang Tengku Martoni. Semuanya selamat datang. Ada 10 mata memandang. Kalau dikali 2 kan, berarti 20 mata. Insyaallah. Ini beda dengan kita ianah kan? Ianah ibaratnya beda dikit tapi nggak apa-apa ini. Udah beliau tasihilkan. Ya, insyaallah kita baca aja. Apalagi udah ada harokat nih gampang Masya Allah. Babul miyah. Ini adalah bab miyah. Bab air. Miyah ini jamak ma'un. Ma'un miyah kan? Jamak taksir. Tangkasimul miyah. Terbagilah oleh air. Ya, terbagilah oleh air ila khumsati aqsamin kepada 5 macam. Terbagilah oleh air kepada 5 macam. Min haitsu salahiyyatuha lit-taharati amla. Dari segi mana air dibagi 5? Min haitsu dari segi salahiyyatuha kepatutannya air lit-taharah atau tidak. Air ditinjau dari segi dia patut digunakan untuk bersuci atau tidak patut bisa dibagi kepada 5 kelompok. Ya, cara membagi air macam-macam, ditinjau dari warnanya misalkan. Baginya berbeda kan, itu namanya min haitsu kan.
Nah, ditinjau dari harganya, bisa dibagi ke dalam berapa kelompok kan gitu. Nah, tinjau dari rasanya. Nah, ini ditinjau dari segi kepatutannya, bisa digunakan untuk taharah atau tidak. Ada 5 macam. Yang pertama al-ma'ul mutlaqul ladzi lam yukrah isti'maluhu. Yang pertama air yang mutlak. Mutlak sebagaimana kita ketahui air yang tanpa kait, ya kita sebut ma. Setiap benda yang masuk dalam kategori alma, begitu orang Arab menyebutkan alma'u, apa saja yang masuk ke dalamnya, nah itulah air yang dimaksud. Itu air mutlak mananya. Air yang mutlak, air yang bebas tanpa kait dengan kata apapun. Al-ma'ul mutlak, air yang mutlak yang lam yukrah, yang tidak dimakruhkan akan menggunakannya air. Kullu ma nadzala minas sama' wa nabi'a minal ardh. Air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dalam bentuk bagaimanapun. Yang penting dia masih dalam khalqah asliyah, dalam bentuk aslinya. Yang kedua, al-ma'ul mutlaqul ladzi yukrahu isti'maluh. Air yang mutlak yang dimakruhkan penggunaannya cuma satu doang, yaitu air musyammas. Nah, itu makruh juga di segi kesehatan. Di segi dalil syar'i, kata Imam Nawawi sebelumnya, enggak makruh. Enggak ada dalil yang menyatakan menggunakan air musyammas ini makruh. Salah satu pendapat Imam Syafi'i yang dianggap lemah dalam segi mazhab, eh, tapi kuat dalam segi dalil. 3. Al-ma'ul ladzi yafsudu bil isti'mal. Air yang rusak ya dengan sebab digunakan. Air yang menjadi rusak ya dengan sebab digunakan. Disebut nanti air musta'mal. Nah, ini akan beliau bahas satu-satu. Yang keempat, al-ma'ul ladzi yafsudu bima yukhalituhu minat thahirah. Air-air yang menjadi rusak iya. Air yang menjadi rusak ia bima dengan sebab sesuatu benda, yukhalituhu yang bercampur ianya ma ianya bendahu akannya air. Apa benda itu? Minat thahirah, dari benda suci. Air-air yang menjadi rusak dengan sebab bercampur dengan benda suci. Air kita tambah kopi, udah jadi kopi, bukan jadi air lagi kan? Air putih kita panaskan, kita tambah kopi, kopi benda suci. Nah itu air itu menjadi rusak. Rusak dalam arti nggak boleh digunakan untuk taharah. Ya untuk minum boleh. Ma'ul ladzi yafsudu bimulaqatin najasati. Air yang rusak ya dengan sebab ketemu najis, dengan sebab bersentuhan najis. Mulaqah dengan sebab melekat. Ini mulaqah melekat bahasa Indonesia nih. Al-ma'ul ladzi yafsudu, air yang rusak ya bimulaqah dengan sebab melekat. Nah, cocok nih mulaqah melekat. Dengan sebab melekat najis. Nah, itu mulaqah kan? Melekat. Hmm. Bismillah. Fal awwalani, maka dua yang pertama, air suci, air mutlak yang tidak makruh digunakan, dan air mutlak yang makruh digunakan. Fal awwalani, maka bermula dua yang pertama itu tashihu bihima. Itu sah dengan keduanya at-taharatu oleh bersuci. Sah digunakan untuk bersuci. Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya. Dua air tadi tahirani itu suci keduanya. Mutahhirani itu menyucikan keduanya. Khobar ba'da khobar. Tahirani itu yang suci keduanya. Diri air itu suci. Mutahhirani itu yang bisa menyucikan yang lain. Dia suci juga bisa menyucikan. Wasalisu warabi'u, dan bermula kelompok yang ketiga dan keempat. Lupa lagi tadi. 3. Air yang sudah digunakan, air musta'mal. Air yang sudah bercampur dengan benda suci. Bermula yang ketiga dan keempat itulah tasihu. Tidak sah bihima dengan keduanya. Tidak sah dengan keduanya. Ya jauhkan dulu api.
Tidak sah dengan keduanya at-taharatu oleh bersuci. Nggak sah bersuci. Air musta'mal nggak boleh. Air kopi nggak boleh. Air gula nggak boleh. Lakin yajuzu isti'maluhuma fi ghairiha. Tetapi bolehlah oleh menggunakan keduanya dua air fi ghairiha pada selainnya taharah. Kenapa? Li'annahuma, karena kedua air tadi itu tahirani, suci keduanya. Secara zatnya dia suci. Cuma ghairu mutahirin itu yang tidak bisa menyucikan benda lain. Wal khamisu, yang kelima itu la yajuzu isti'maluhu fit taharah. Yang kelima itu tidak bolehlah oleh menggunakannya air pada bersuci. Air yang kena najis ya, air yang melekat najis tidak boleh digunakan pada bersuci. Wala fi ghairiha, dan tidak pula pada selainnya bersuci. Pada selain bersuci pun nggak boleh digunakan. Illa fi mastusnia, kecuali pada sesuatu yang dikecualikan akannya sesuatu. Sesuatu yang dikecualikan seperti menyiram tanaman, kan boleh ya. Menyiram tanaman. Kenapa? Li'annahu, karena yang kelima itu ma'un mutanajisun. Air yang mutanajis, air yang terkena najis. Nah, air yang bernajis. Awalnya tidak bernajis dengan sebab melekat najis jadi bernajis. Ma'un mutanajisun. Air yang terkena najis. Faslun fil ma'il mutlaqi. Ini satu pasal pada menjelaskan air yang mutlak. Al-ma'ul mutlaqu huwa ma yakam. Bermula air mutlak. Huwa, dianya air mutlak itu ma. Itu air-air. Yakam alaihi, yang terjadi atasnya oleh ismul ma. Yang jatuh kepadanya oleh ismul ma. Oleh nama air, nama ma bila kaidin. Dengan tanpa kaid. Ini di mana ujungnya? Aslan au bila kaidin, aslan au biasanya ada lagi. Mana lagi temannya? Oh, nggak ada. Nggak ada aslan doang, nggak ada tambahan. Nah, oke. Air mutlak itu huwa, dianya air mutlak sesuatu. Suatu air ya kau yang jatuh kepadanya oleh ismul ma. Oleh nama dari kata ma bila kaidin, dengan tanpa kaid nisbah asal. Kaid asli. Maknanya itu tadi seperti kalau kita sebut, orang Arab menyebutnya alma, apa saja yang masuk ke dalam kata alma? Almaun. Nah, itulah yang disebut dengan air mutlak tanpa kaid. Apa maksud aslan? Nah, dengan tanpa kait nisbah asli. Maknanya dengan tanpa kait sama sekali. Memang nggak ada kait sama sekali. Ma'un. Nah, ma'u, al-ma'u. Wah, itu maknanya bila kaidin asla. Al-ma. Setiap air yang masuk dalam kata al-ma, itu air putih bening itu, itulah air mutlak. Karena nanti ada kait, tapi bukan asal. Kait wakek ya. Karena melihat tempatnya. Ma'us sama. Air langit. Sama itu bukan kait tuh. Bisa kita sebut kait, tapi kait dalam arti menjelaskan asal air. Ma'us sama, ma'un nahri, ya. Air sungai, karena beradanya di sungai. Begitu air sungai kita ambil, kita masukkan dalam ember, orang nggak tahu itu air sungai. Tetap alma, air sumur. Jadi sumur itu kait, karena bayan wakeh, bayan fakta, bayan tempat asalnya. Nah, mudah-mudahan begitu makna aslannya. Bila kaidin aslan, maknanya dengan tanpa kait nisbah asal, nisbah sama sekali. Memang alma doang. Wa in tarasyaha, sekalipun menguap ianya air, min bukharil ma, dari buih-buih air at-tahuri yang suci menyucikan, al-maghliyi, air yang dipanaskan. Ya, sekalipun menetes juga boleh, tarasyaha, menetes ianya air, min bukharil ma, dari buih
dari uap, bukhar uap dari uap air yang suci menyucikan, al-maghli yang dipanaskan. Kita merebus air ini, kita merebus air. Kalau air kita rebus, kalau dia sudah mendidih, pasti dia menguap. Kalau kita taruh tangan kita di atas wajan itu, atau di atas periuk, pasti tangan kita basah kan. Nah, misalkan air itu terkumpul, nah itu tetap namanya ma'ul mutlak. Kalau udah banyak, boleh digunakan untuk taharah. Sekalipun menetes ya dari uap-uap air yang suci. Air itu suci menyucikan, al-maghli yang dipanaskan. Beda lagi kalau air najis kita panaskan, kemudian dia terbang ada uapnya kan. Nah, uap itu kita tampung jadi air, tetap enggak suci. Karena asalnya enggak suci. Makanya beliau syaratkan di sini. Menetes dia dari uap air yang suci menyucikan. Al-maghli semaf'ul, ghala yaghli. Rama yarmi yang dipanaskan. Awistahlaka fihil khalid. Atau air yang telah hancur dalamnya air oleh benda yang mukhalid. Air yang telah hancur dalamnya air oleh benda yang mukhalid. Nah ini, kita ambil periuk, kita taruh kacang hijau. Kacang hijau kan, kita rebuslah kacang hijau. Kan suci kacang hijau. Air juga suci asalnya, kita rebus. Kemudian menguap iya. Nah itu tetap suci menyucikan. Suci juga. Benar nggak begitu? Masya Allah. Ya, ini istahlaka antah kemana? Ini rada aneh ya. Kalau istahlaka kita antah kepada tarajaha jadi beda. Sekalipun telah hancur dalamnya air oleh benda khalid. Ya, telah hancur dalamnya air oleh benda yang mukhalid kan? Nggak apa-apa kalau sedikit, kalau nggak berubah tapi sini nggak ada syarat. Katakanlah kita punya air, kemudian ada benda suci jatuh sebenarnya udah hancur kan? Udah menyatu dengan air selama tidak merubah air ya nggak apa-apa. Dia tetap disebut air mutlak selama tidak berubah. Selama belum disebut bubur kacang hijau kan? Kalau udah banyak bubur ya bukan air lagi, udah bubur namanya. Kemana kita antah? Ini mudah-mudahan istahlaka antah kepada tarak caha kan? Fi'il antah kepada fi'il. Kalau istahlaka kita antah kepada maghli jadi beda. Jadi beda surahnya. Sekalipun menetes ianya air tadi dari uap. Uap air yang suci menyucikan. Uap air yang telah hancur dalamnya air oleh benda khalid. Ini baru gambarannya. Kita rebus kacang hijau, kita tampung uapnya. Kita tampung uapnya tetap suci menyucikan. Kalau istahlaka antah kepada maghli. Tapi kalau istahlaka kita antah kepada tarajaha, maknanya nama air tanpa kait, sekalipun dalam air itu ada benda suci lain, sudah hancur kan? Nah, tapi nggak kelihatan. Itu tetap bisa disebut ma'ul mutlak tanpa kait. Gimana teman-teman? Ada komentar? Oh, biqaidin muwafaqatil waqi'. Biqaidin ini kita antah kepada bila kaidin. Air mutlak air yang jatuh kepadanya oleh nama air dengan kait. Ada kait, ada tambahan. Dengan kait, kait dengan apa? Yang ada ianya kait bimuwafaqatil waqi' dengan sepakat kejadian. Sepakat kejadian. Makna saya sepakat kejadian. Apa maknanya kait dengan muwafakat waqi'? Ai qaidin ghairi lazim. Kait yang tidak lazim, tidak wajib. Kait yang tidak wajib. Kait yang tidak lazim maknanya kait itu bisa kita lepaskan dari air. Kayak tadi air sumur. Sumur kan nggak melekat dengan air kan? Itu maknanya nggak lazim. Air sumur. Sumur bisa kita lepaskan dari air. Air sungai. Air kita kait dengan sungai. Sungai itu namanya kait tidak lazim, tidak mesti. Bisa kita buang, air doang. Sungainya kita hilangkan bisa. Artinya air sumur, air sungai, air mata air kita ambil dalam gelas, kita taruh dalam gelas. Orang nggak tahu itu air apa. Tetap menyebutnya alma. Sumurnya hilang, sungainya hilang, mata airnya hilang. Nah, itu namanya kait
Ghairi lazim, tidak lazim. Karena ada kait-kait yang kayak air aqua, misal merek kan, merek itu kan nggak lazim, bisa lepas. Kait, ada juga kait lazim nanti, air mawar, nah, itu kait lazim. Mawar nggak bisa dilepaskan dari airnya, air mawar. Kalau kita buang mawarnya, orang nggak paham kalau maksud kita air mawar. Kalau bahasa Indonesia air kopi. Tapi kita nggak menyebut air ya, kopi aja ya, air kopi. Fal awalu misluma fi qaulin nabi. Maka bermula yang pertama, air mutlak itu misluma seperti ma. Seperti ma seperti air nih. Ma di sini air. Maka bermula air yang pertama itu misluma seperti ma seperti air fi qaulin nabi yang ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Subbu alaihi zanubam mimma." Tuangkan olehmu atasnya. Ini ada seorang Arab Badui, Arab kampung datang ke masjid Nabi kencing. Kencing di masjid Nabi kan. Mau ditempeleng sama para sahabat, Nabi bilang, "Da'u, biarkan olehmu akan dia kan. Jangan diganggu dulu." Kemudian Nabi menyatakan, "Subbu alaihi." Tuangkan olehmu atas kencingnya zanuban, dalwan, ya kan? Zanuban, satu ember min ma'in dari air. Ma di sini itulah air mutlak. Air mutlak. Oh, mislu kaulik. Mislu atau pada mislu. Yang pertama yaitu air mutlak itu mislu kaulika. Seperti ucapanmu. Hadza ma'un. Kita bilang. Ini adalah air. Nah, ini dalam ma ini masuk semua air kan? Air laut, air sungai, air hujan, air mata air. Nah, ya air putih semua masuk. Ini tanpa kait. Ini maknanya yang pertama yaitu tanpa kait. Jadi maka bermula yang pertama berarti di sini maksudnya bila kaidin aslah. Ke sini kembali ya. Nah, ke sini. Dianya yang pertama yaitu air tanpa kait. Yang kedua bikaidin bimuwafaqatil waqi' ke sini. Beliau menyatakan wasani yang kedua yaitu ada kait tapi menjelaskan fakta. Mislu qaulika itu seperti perkataanmu ma'is sama, air langit. Nah, jadi langit hanya kait karena dia berasal dari langit. Ma'il bahri air laut. Ma'in nahri air sungai. Ma'il bi'ri air sumur. Ma'il birkati air kolam. Birkah kolam. Wal ma'il musakhan air yang dipanaskan. Wal mubarradi air yang didinginkan. Wa nahwiha dan seumpamanya. Ma'il aini ya. Air mata air. Kita lanjutkan. Fahasilu ma dzukira, maka bermula hasil ma, hasil kesimpulan. Maka bermula kesimpulan ma yang telah disebutkan akan dianya ma itu. Anna kullama nazala. Wah, sungguh tiap-tiap ma. Tiap-tiap air nazala yang turun ianya ma ianya air minas sama dari langit. Au naba'a atau terbit ianya ma ianya air minal ardi dari bumi. Ala ayyi sifatin. Di atas bagaimanapun sifat ada ianya air. Kesimpulan ma yang telah disebutkan, bahwa sungguh setiap ma, air yang turun ia dari langit atau terbit ia dari bumi ala ayyi sifatin di atas sifat bagaimanapun ada ianya air. Apa sifat yang dimaksud? Min ta'men rasanya, aurihin baunya, aulaunen warnanya, min aslil khilkah dari asal kejadiannya, bahwa ma'un mutlak. Itulah air mutlak. Air hujan, warnanya terserah, nggak apa-apa walaupun merah kan kadang-kadang ada air hujan merah katanya, tetap suci menyucikan, nggak apa-apa. Nah, kadang kita tinggal di wilayah yang banyak belerangnya. Sumur kita begitu kita gali, air kita bau belerang, nggak apa-apa, tetap dianggap air mutlak, suci menyucikan, boleh wudhu, boleh untuk mandi. Nah, itu maknanya asal khilkah, asal kejadiannya. Pokoknya bagaimana muncul dari tanah, bagaimana dia muncul dari langit, nah udah. Warna, rasa nggak pengaruh, tetap disebut air mutlak. Karena bukan kita yang merubahnya.
Masya Allah. Wa kharaja bil kaidil mazkur, dan keluar dengan kait yang telah disebutkan. Kait yang telah disebutkan. Kait tadi, kait di atas yaitu kait untuk menjelaskan tempatnya saja. Itu ciri-ciri air mutlak. Ciri-ciri air mutlak ada dua. Pertama, nggak ada kaitnya, air. Yang kedua ada kait, tapi kait tempat, air langit, air bumi, air sumur. Keluar dengan kait tersebut di atas, oleh la yuzkaru, yang tidak disebutkan akan dianya air illa muqayyidan, kecuali dalam keadaan dikaitkan. Setiap disebutkan biar kita paham harus tambah kaitnya. Kait imma bi idhofatin, ada kala dengan diidhofahkan, kama ilwardi, air mawar. Ketika kita berbicara agar orang paham maksud kita air mawar, mawarnya nggak boleh dihilangkan. Ma'il wardi, air mawar. Mawarnya harus disebut nih. Kalau kita sebut ma'in saja, orang pahamnya air putih nih. Tapi kalau maksud kita air mawar, yang warnanya putih juga barangkali, itu harus wajib disebut wardi. Ma'il wardi. Ini namanya kait wajib. Kait ghairu mumfak. Kait yang tidak lepas. Cuma dengan cara idhofah. Ma'il wardi, air mawar. Ma'in narajili, air kelapa. Air kelapa. Orang kan nggak paham kalau kita bilang air. Kalau ngambil air, maksudnya kelapa. Nggak mungkin kan? Harus air kelapa. Awi sifatin. Ada kala kait itu dengan sifat. Naat. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang ada iyama dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Mimma indafit. Ma indafitin. Air yang loncat ya. Air yang loncat ya. Air mani. Ya. Ma indafik, air mani. Mimma immahin. Air yang hina. Al-mani. Jadi kait ada tiga. Kait dengan sifat, dengan idhofah. Atau kait dengan wasaf. Au bilamil ahdi. Atau kait dengan lam ahdi. Lam ahdi. Ahdi zihni. Begitu disebut air ada alif lamnya. Dan pendengar paham air apa yang dimaksud. Kama fi qaulin Nabi. Sebagaimana yang ada ya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, kata Nabi. Idza ra'atil ma'ah. Apabila melihat ia akan air. Ini ketika Nabi menghitab seseorang yang bertanya tentang mandi kalau nggak salah. Kalau nggak salah begini, apakah seseorang yang ihtilam mimpi basah harus mandi? Ya, kata Nabi, idza ra'atil ma. Ini berkaitan dengan perempuan. Apabila melihat ia akan air. Jadi perempuan yang dikhitab itu paham dia. Makna ma di sini yaitu mani. Ini namanya kait dengan lam ahdi ya, ahdi zihni. Idza ra'atil ma, bila melihat oleh perempuan tadi akan air mani. Nah, bagaimana teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ustaz Abu Jindan? Sehat nggak hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita lanjutkan. Faslun fima yukrahu isti'maluhu. Ini satu pasal pada menjelaskan sesuatu. Yukrahu yang dimakruhkan akan menggunakannya suatu minal ma'il mutlak, dari air mutlak. Ada air mutlak yang makruh digunakan. Inilah pasal penjelasannya. Air mutlak, tapi makruh digunakan. Masya Allah. Ini berarti jadi penonton setia Gundul-Mantul. Ajak teman-teman Ustaz untuk merapat ke Gundul-Mantul ya, biar rame. Ya. Yukrahu minal ma'il mutlak, dan dimakruhkan dari air yang mutlak al mutasyammisu. Mutasyammisu akan air yang terkena matahari.
Atau mutasyammes akan air yang terkena panas. Mutasyammes, mutawa'ah. Akan yang terpanaskan bita'assuri syamsi dengan sinar matahari. Ta'asur bekas ya. Dengan bekas matahari ya sinarnya. Jadi makruh dari air mutlak, air yang terkena sinar matahari. Air yang terkena sinar matahari. Cuma ternyata nggak umum tempat. Ternyata ini dipengaruhi oleh wilayah, oleh daerah, suhu dan segala macam kan. Tempat keberadaan air juga pengaruh. Baru timbul hukum makruh. Beliau bilang air yang terkena sinar matahari bibaladin. Ya, hal keadaan mutasyammes itu bibaladin kita hal berada di satu negeri. Oh, kuturin atau di satu pulau. Harin, negeri atau pulau yang panas. Harin naik kepada kuturin juga kepada baladin. Baladin harin, negeri yang panas di atas 40 derajat. Negeri yang panas, kuturin harin, pulau yang panas, fi inain, hal keadaan air juga. Jadi fi juga kita naat kepada mutasyammis nih. Hal keadaan air itu fi inain, berada dalam bejana, muntaba'in, bejana yang terpalu. Bejana yang muntama, yang dibuatnya dengan cara diketok. Muntama ya. Mananya bejana yang seperti dari besi, dari tembaga gitu. Dan dibuat harus diketok oleh zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang mungkin dibor bisa kan. Ini muntama ini istilah kita. Air yang berada di negeri atau di pulau yang panas, air itu berada dalam bejana, muntaba, bejana yang terpalu. Ya, ghairi az-zahabi. Bejana yang selain emas. Naik kepada ina. Bejana yang bukan emas, wal fiddati dan bukan perak. Nah, itu dulu. Jadi ada air mutlak, makruh digunakan, yaitu air yang terkena panas matahari. Yang air itu berada di negeri panas juga. Kemudian air itu berada dalam bejana yang diketok. Yang bejana itu bukan terbuat dari emas dan perak. Berarti bejana terbuat dari nuhas mungkin, tembaga, atau besi, atau apapun lah. Ya. Kemudian makruhnya di mana? Bisti'malin fil badan. Dengan digunakan di badan. Makruh digunakan di badan fi taharati hadasin, dalam bersuci dari hadas. Au idzalati najasin, atau menghilangkan najis. Jadi makruh digunakan di badan, baik untuk taharah hadas, wudu, mandi, atau suci dari najis ya. Basuh tahi ayam yang ada di tangan, makruh. Au tabarudin, atau digunakan pada badan dalam rangka tabarud. Tabarud atas pada taharah. Bisti'malin fi badanen fi tabarudin. Kita gunakan di badan untuk tabarud, mengademkan badan. Ini sedang panas nih. Kaki kita rendam air itu. Untuk dingin saja. Atau tanadzufin, atau dalam rangka kebersihan. Nah, itu. Kalau tadi taharah kan, kalau taharah dari najis, kalau tanadzuf itu mungkin kaki kita kena ingus lah. Biar bersih kita cuci dengan air yang terkena sinar matahari. Tanadzuf namanya, bersih. Au nahwi dzalik, atau lain-lain alasan apapun. Nah, itulah makruhnya di situ. Makruhnya digunakan pada badan. Untuk alasan apapun. Untuk wudhu lah, bersihkan najis lah, berdingin-dingin lah, atau apapun. Kalau di badan makruh. Kenapa? Karena agama sayang kepada kita, biar nggak rusak badan kita kan. Kalau kita lihat ilatnya, li'anna syamsya bihiddatiha. Karena matahari dengan panasnya, hiddah tajam. Karena matahari dengan ketajaman panasnya tadi, tafsilu memisahkan ianya matahari minal ina'i dari bejana duhumatan, akan karat. Duhumah karatan ta'lu, yang bisa muncul ianya duhumah ta'lu, meninggi. Meninggi ia alma'a, akan ke permukaan air. Meninggi ia atau menguasai ia akan air. Gimana cara memaknai ini? Karatan meninggi ia. Yang maknanya begini. Karatan tadinya ngendap di bawah, begitu dipanaskan kadang naik ke atas. Ya kan? Karatan yang menaiki, meninggi ia akan air. Jadi dalam air itu dikhawatirkan ada karatan. Tapi ini zaman dulu kan? Zaman dulu. Wadah-wadah zaman dulu mungkin karena cuma diketok doang.
Ada karatannya. Kalau sekarang kayaknya Masya Allah kita lihat teknologi ya. Mantap banget wadahnya ya. Kayak stainless gitu, rapi banget. Kan dia nggak ada karat. Tapi nggak tahu juga. Mungkin ada karatnya. Kalau ember plastik, pasti nggak ada karat. Nah itu. Intinya sebagaimana tertulis di sini khawatir. Ada karatan yang bisa merusak kulit. Fa'idha laqatil badana. Maka bila mengenakan, bila mengenai ia, melekat, lakat. Bila melekat ianya karatan al-badana kepada badan, bisuhunatiha dengan panasnya karatan tadi, khifa an takbidha alaihi. Dikhawatirkan bahwa melekat, ya, takbid kabada menggenggam, melekat. Nah, dikhawatirkan bahwa melekat ianya karat alaihi di atasnya badan. Nah, terjadilah tetanus dan sebagainya. Insyaallah. Nah, apabila melekat ianya zuhumah, karatan tadi al-badan kepada badan bisukunatiha dengan panasnya karatan. Khifa dikhawatirkan, ditakutkan antakbida bahwa melekat ia atau menempel ia alaihi di atasnya badan. Fatah bisa dama maka menahan ia akan jalannya darah. Habisa kan menahan ia akan darah. Fayah sulal barasu maka terjadilah oleh kusta. Nah, kusta ketika aliran darah tidak jalan, akhirnya kulit memutih segala macam, terjadilah yang namanya kusta. Nah, itu. Masya Allah. Selamat datang kepada teman-teman yang baru datang. Fala yukrahul musakhanu binnar, maka tidak dimakruhkan akan air yang dipanaskan dengan api. Api di sini termasuk api, termasuk listrik kan? Nah, kayak di hotel-hotel mungkin ada air panas gitu ya. Nggak makruh, nggak makruh. Tidak dimakruhkan akan air yang dipanaskan dengan api. Wala mutasyammisun fi ghairi muntabi. Dan tidak dimakruhkan pula akan air yang terkena matahari dalam bukan tempat yang dipalu tadi. Karena nggak ada karatnya. Kal khazafi, seperti tembikar, guci. Khazaf ini guci dari tanah ya. Aman banget. Air kita taruh di situ, Masya Allah adem. Makin lama makin dingin asli. Ya, nggak makruh. Apa namanya itu? Water heater apa namanya? Nggak tahu namanya. Pokoknya yang pakai listrik itu, saya. Air panas. Jangan panas banget juga. Kalau panas banget makruh, Ustaz. Melepuh, takut melepuh kulit. Ulama sibuk membahas makruh kan. Bagi kita makruh biasa aja ya. Kita makruh nggak terlalu peduli ya. Ini kurang ajarnya kita. Ulama capek berdebat, berdalil tentang makruh tidak, makruh tidak. Bagi kita makruh biasa. Mana air yang panas dalam bukan tempat yang dipalu tadi. Kal kazaf seperti tembikar, wal hiyat. Hiyat ni kolam kah? Haudah, haudah. Haud, haud, haudul kausar, kolam ya. Hiyat ini kolam jamak. Air dalam kolam panas kan? Nggak apa-apa, nggak ada karatnya. Ini pengaruh dengan tempat. Ya. Wala musyamasun bi inaqdin. Dan tidak dimakruhkan juga akan air yang dipanaskan biinain di bejana nakdin. Di bejana emas perak. Nakdin emas dan perak. Ya istimewa ini emas dan perak. Walaupun haram. Haram membuat bejana dari emas dan perak. Ya. Haram. Kullu ma haruma isti'maluhu haruma iqtina'uhu. Itu kan dalam Hasyiah Bajuriyah. Haram, setiap benda yang haram dipakai, haram dibuat. Kita memakai makan dari piring emas kan haram. Membuat piring emas juga haram. Nah, cuma air di dalamnya nggak makruh, tapi menggunakannya haram nih. Tapi beliau nggak menjelaskan di sini. Karena bukan tempat pembahasan bejana mungkin ya. Nah, tidak makruh lah air yang dipanaskan yang berada di bejana emas perak. Kenapa? Nggak ada karatnya. Li safai jawharihi.
karena bersih jauharnya. Mana jauhar zat? Karena bersih zatnya nakdin, emas perak. Wala mutasyamison, dan tidak dimakruhkan akan air yang terkena matahari bibaladin baridin di negeri yang dingin nih. Kayak kampung Abu Jindan ya, Bandung kan dingin. Bibaladin baridin di negeri yang dingin, au mu'tadilin atau di negeri yang normal lah. Indonesia secara umum kan mu'tadil kan. Ya. Wala isti'maluhu fi ghairi badanin, dan tidak dimakruhkan akan menggunakan air musyammas tadi pada bukan badan. Bukan badan nggak apa-apa, kasobi pakaian nggak apa. Wala idza baroda, dan tidak makruh juga apabila telah dingin ya. Udah normal lagi ya. Masya Allah, ayam trader. Masya Allah yang donat dengan kopi cocok banget Ustaz ya. Saya kopinya udah ada nih. Ya. Naam, kendati pun demikian. Tadi kan nggak makruh selain air musyammas. Air air apa namanya? Air toren juga yang panas banget misalkan ya. Nggak apa-apa juga karena toren itu bukan di Palu dibuatnya kan. Karena dia plastik. Insya Allah. Kopinya gelas double. Kendati pun demikian kata beliau yukrahu syadidu sukhunah, dimakruhkan akan yang sangat panas. Nah, seperti ya air di rumah kita punya pemanas lagi kita panaskan panas banget makruh, darurat ya, membahayakan. Mudarrah. Dimakruhkan akan yang sangat panas wal burudati akan yang sangat dingin. Kenapa? Li khaufid darar. Karena takut mudarat. Takut mudarat yang pertama. Yang kedua, oh liman atau karena menghalangi keduanya. Keduanya yang sangat panas, sangat dingin menghalangi keduanya. Isbaghal wudu, maf'ul man'i, menghalangi oleh keduanya akan menyempurnakan wudu. Kalau panas banget mau basuh 3 kali nggak jadi, ini muka sekali aja. Sangat dingin juga sama kan? Jadi wudunya yang tadinya sunnah 3 kali jadi sekali saja. Nah itulah makruh. Masya. Nah, ini banyak titik ini. Kalau kita udah masuk ke isi kita banyak pasal kita ini. Nah, satu pasal lagi. Faslun fima yufsidul ma'a. Ini satu pasal pada menjelaskan sesuatu yang bisa merusak ia akan air. Apa ma ini? Sesuatu ini apa? Minal isti'mal, dari penggunaan. Penggunaan air yang bisa merusak air. Wa ma la yufsidu, dan ma di sini isti'mal, penggunaan la yufsidu yang tidak merusak ayahnya penggunaan akannya air. Nah, ini pasal ini beliau ingin menjelaskan penggunaan air ada yang merusak air. Begitu dipakai nggak boleh dipakai lagi. Ada penggunaan-penggunaan yang tidak merusak, bisa dipakai berulang kali. Nah, inilah pasalnya. Al-ma'ul musta'malu kisman. Bermula air yang digunakan itu ada dua bagi, ada dua macam air musta'mal. Air yang digunakan ya. Yang pertama musta'malun fi fardhu taharah. Pertama digunakan pada fardu taharah dari hadas. Digunakan pada fardu taharah dari hadas. Sawaun asgharu, sama saja, bermula sama saja itu asgharu hadas kecil au akbaru atau hadas besar. Sawaun mubtada nih. Walaupun nakirah nggak apa-apa kan. Umum dia. Salah satu musawi kan umum. Ta'mim. Nah, air yang digunakan pada fardu taharah. Kita wudhu nih sekali-sekali. Fardu taharah itu sekali kan, basuh muka sekali, tangan sekali. Nah, kita ambil air, kita gunakan untuk wudhu. Kita wudhu rukun saja, kemudian sekali. Nah, atau kita gunakan untuk mandi junub, sekali saja. Nah, itu air yang kita tampung itu, namanya air yang digunakan pada fardu taharah. Bagaimana hukumnya? Belum. Yang pertama musta'malun, air itu digunakan pada fardu taharah.
Yang kedua musta'malun fi izalatin najasah. Yang kedua air yang digunakan dalam menghilangkan najis. Ya. Di baju kita ada najis nih. Ada najis. Atau zat najis sudah nggak ada. Ya. Maknanya di baju kita ada bekas najis. Kan baju kita bernajis itu namanya. Kita ambil air 1 gayung. Kita siram lah. Baju kita dari atas kita siram. Air itu kita tampung. Baju kita sudah suci. Ya. Nah, air yang kita tampung itu namanya musta'mal fi izalatin najasah. Air yang digunakan pada menghilangkan najis. Bagaimana hukum kedua air itu? Di depan beliau akan membahas. Nah, itu. Oke. Air mustamal ada 2. Air yang digunakan pada fardu toharah. Air yang digunakan dalam menghilangkan najis. Timbul pertanyaan di sini. Memang luar biasa ya para ulama. Timbul pertanyaan seolah-olah begini. Anak kecil wajib nggak wudhunya? Ya anak kecil nggak wajib wudhu. Sholatnya nggak wajib. Tapi kalau dia mau sholat kan harus wudhu. Nah, air wudhu anak kecil itu bisa dianggap mustamal nggak? Pertanyaannya kan. Nah, karena dia kan nggak dosa kalau nggak wudhu. Orang nggak sholat aja nggak dosa. Apalagi nggak wudhu. Oh, karena dia kalau mau sholat tetap harus wudhu. Walaupun dia nggak dosa kalau nggak wudhu. Air wudhu anak kecil tetap dianggap mustamal. Nggak boleh kita gunakan untuk wudhu ulang. Nah, itu ceritanya. Maka beliau akan menjelaskan murad. Wal muradu bil fardhi huna. Yang dimaksud dengan fardhi di sini. Yaitu fardhi taharah di atas. Nah, fardhi taharah ini ya. Air yang digunakan dalam fardu taharah. Fardu ini maksudnya apa? Wal muradu, dan yang dimaksud dengan fardu di sini dalam definisi di atas atau dalam baris di atas itu mala budda minhu, sesuatu yang tidak boleh tidak darinya sesuatu fi sihhatiha, dalam sahnya taharah. Jadi makna fardu mala budda, sesuatu yang tidak boleh tidak darinya sesuatu dalam sahnya taharah. Asima tarikuhu amla, berdosalah. Ini ada hamzah istifham ditakdirkan. Apakah berdosalah oleh orang yang meninggalkannya sesuatu atau tidak? Apakah berdosa oleh orang yang meninggalkannya atau tidak? Baik kalau dia nggak buat dosa atau tidak, itu nggak dilihat. Yang penting sesuatu yang mesti dilakukan. Fasyamila wudu asabi, maka mencakupi. Gimana makna syamila? Mencakupi ianya ucapan fardhi tadi akan wudu anak kecil. Akan wudu anak kecil. Jadi anak kecil nggak wajib wudu. Maknanya dia kalau nggak wudu nggak dosa. Karena belum taklif. Tapi kalau dia mau salat mesti wudu. Dia nggak wudu diwudukan oleh orang tuanya. Air wudunya tetap dianggap mustamal. Itu intinya ya. Maka mencakupi ianya ucapan fardhi taharah akan wudu anak-anak. Walau gaira mumayyit. Sekalipun ada ianya anak-anak itu tidak mumayyit. Orang yang belum mumayyit nggak sah wudunya. Anak kecil itu minimal baru sah wudunya kalau dia sudah mumayyit. Kalau dia masih 2 tahun belum mumayyit, nggak sah wudunya. Bagaimana juga beliau bilang walau ghaira mumayyit, sekalipun ada ianya wudu, sekalipun ada ianya sisabi, itu yang belum mumayyit. Oh, diwudukan oleh orang tuanya. Bi an wadda'ahu waliyuhu litawaf. Dengan bahwa mengwudukan akannya si ghaira mumayyit oleh walinya diwudukan untuk tawaf misal. Orang tuanya mau haji, naik haji mau tawaf lah. Supaya anak kecilnya ikut tawaf, diwudukan oleh walinya. Air wudu anak kecil tadi tetap dianggap mustamal. Nggak boleh kita tampung, kita gunakan ulang untuk wudu. Wa wudu al-hanafiyil ladzi lam yanwi. Wudu A kita antah pada wudu as-sabi. Maka mencakupi ianya fardu wudu, fardu taharah tadi, akan wudu Hanafi. Wudu orang yang bermazhab Hanafi, wudu yang Hanafi yang lam yanwi, tidak niat ya. Dalam mazhab Syafi'i, orang wudu enggak niat, enggak dianggap wudu, enggak sah wudunya. Airnya belum mustakmal.
Kalau dia wudhu enggak niat, air wudhunya itu belum mustakmal. Tapi sekarang mazhab Hanafi punya keyakinan wudhu enggak pakai niat. Dia wudhu lah, air wudhunya ditampung. Nah, walaupun menurut kita itu wudhunya enggak sah, menurut kita. Tapi menurut dia kan sah. Nah, air itu mustakmal juga namanya. Kita nggak boleh menggunakan lagi. Kita lihat kepada etikat orang yang menggunakannya. Akan wudhu Hanafi yang lam yanwi tidak niat ia. Wudhu as-salis dan mencakupi ia akan wudhu si salis. Salis orang yang keluar kencing terus menerus. Keluar kencing mestinya kan nggak boleh wudhu kan. Syarat wudhu itu idalah najis. Cuma dia darurat tuh kan. Nah, jadi wudhu dia, air wudhu dia tetap mustakmal. Wa mastu'mila. Ini semuanya mastu'mila atah kepada wudhu. Maka mencakupi ianya fardu tahara akan akan air-air ustu'mila yang digunakan akan ianya air. Fi ghusli mayyitin dalam memandikan mayat atau kitabiyah atau dalam memandikan kafir kitabiyah. Oh majnunah atau orang gila liyahilla watuha agar halallah oleh wataknya si majnunah atau si kitabiyah ini. Ada orang gila ini berjunub nih kan. Orang gila berjunub. Ada orang gila berhid, orang gila berhid. Perempuan gila berhid. Dia baru boleh didekati oleh suaminya kan dimandiin dulu. Dimandiinlah dia. Dimandiin dia kan bagaimana dimandiin dia? Dia nggak sah niatnya orang gila. Orang lain yang memandikannya. Jadi kelihatan kayak mandinya nggak dihitung. Kayak nggak dihitung. Tapi dia mesti dimandikan agar halal untuk suaminya. Air mandi dia mustakmal juga namanya. Karena di sini makna fardu mala budda minhu. Bukan maknanya apakah dia berdosa atau tidak. Orang gila kan nggak ada hukum. Apa dosa atau tidak nggak ada hukum. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Masya Allah, bercawi-cawi ini susah nih kita bikin. Nah, sejam 3 menit. Tapi ini tanggung, ini belum titik ya. Satu lagi. Di mana titiknya? Nggak bakal ada titik ini, soalnya masih satu paket nih. Ini titik besar nih. Amal musta'mal. Adapun air yang digunakan fi fardhu tahara, pada fardhu tahara, fayundaru fi, maka diperhatikan padanya air. Air yang digunakan pada fardhu tahara, kita lihat dulu. Fa in kana kullataini. Maka jika ada ianya air itu dua kulah. Air yang digunakan pada fardhu tahara. Fardhu tahara seperti mandi junub ya. Seperti mandi junub. Air yang kita gunakan untuk mandi junub. Kita lihat dulu airnya. Fa in kana, jika ada ianya air dua kulah. Nah, dua kulah. Jika ada ianya air itu dua kulah. Dua kulah atau lebih. Kolam besar ya. Kita berjunub, mandi di situ menyelam. Nah, jadi air itu mustamal tapi tetap suci menyucikan. Fa innahu tahirun mutahhirun. Maka sesungguhnya air yang dua kulah tadi yang sudah digunakan pada fardhu taharah tahirun mutahhirun, suci menyucikan. Karena banyak kan la yu'assiru fil isti'mal yang tidak mempengaruhi padanya air oleh penggunaan. Enggak apa-apa, bisa digunakan berulang kali ya. Karena dia dua kulah. Wa in kana dunaha, dan jika ada ianya air itu dunaha di bawah dua kulah, nggak nyampe dua kulah. Dua kulah itu saya lihat di beda kitab beda ya. Ada yang bilang 206 liter, ada yang bilang 196 liter, beda-beda saya lihat. Di kitab Tazhib beda, di kitab ada beberapa kitab Syarah Matan Jarumiyah beda. Makanya takriban ya, bisa lebih kurang dikit lah, bukan tahdidan. Nah, karena jika ada ianya air itu dunaha, ketiadaan dua pula. Fatahirun, maka dianya air.
khabar ini takdirnya fahuwa, maka dianya air. Air yang digunakan pada fardu taharah itu tahirun, suci, ghairu mutahhir, tidak menyucikan. Suci, tapi tidak bisa menyucikan lagi, tidak bisa digunakan berulang. Nah, suci tidak menyucikan. Kapan dia dihukum suci tapi tidak menyucikan? Lakin. Tetapi ba'da ayan fasilah, sesudah terpisah ayannya air, anil udwil musta'mali dari anggota yang digunakan akan dianya air padanya anggota. Tetapi sesudah terpisah ayannya air dari anggota yang digunakan akan dianya air padanya anggota. Nah, ini kita wudhu nih kan. Air sedikit nih. Air 1 botol aqua. Kita tuang ke telapak tangan kita gosoklah ke muka. Itu kan kita gunakan nih, selama masih di muka, itu belum mustakmal. Begitu dia jatuh, nah, kita tampung, nah itu air yang kita tampung. Sudah terpisah dari anggota, itu baru disebut mustakmal. Nggak bisa digunakan lagi ya. Nah, itu. Tetapi hukum dia suci tidak menyucikan sesudah terpisah hanya air dari anggota. Anggota alladzi yang digunakan akan dianya alladzi yang digunakan akan dianya air padanya alladzi. Ini ada aneh ya. Pada anggota yang digunakan akan air padanya anggota. Walau hukman ini infisal sekalipun ada ianya terpisah tadi secara hukum. Secara hukum dia dianggap infisal walaupun pada hakikatnya masih di badan kita. Nah, tetap sudah disebut mustakmal. Mana contohnya? Ka'an jawadal ma'u mangkibal mutawadi. Seperti melewati oleh air akan bahunya orang yang berwudu pada basuh 2 tangan. Seperti melewati oleh air akan bahu orang yang berwudu pada basuh tangan. Kita basuh tangan nih kan? Air kita ceduk sedikit, kita basuh tangan. Udah lewat siku, udah sampai ke bahu kita. Itu air yang udah sampai di bahu kita, udah disebut terpisah dari anggota wudu. Itu airnya udah mustakmal namanya. Nggak, maknanya gimana? Nggak boleh air yang sama. Kalau tangan kita belum rata, air itu kita ratakan kembali ke tangan, nggak boleh. Karena udah mustakmal. Nah, kita ambil air lain untuk meratakan lagi ke tangan. Misalkan tangan kita belum rata. Tapi air yang udah sampai ke bahu, kita ulang kembali, kita bawa ke tangan. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena hukum mustakmal. Hukum impisal dia. Sudah terpisah. Walaupun secara zahir mata, belum terpisah, masih di badan. Nah, itu maknanya walau hukman. Sekalipun ada ianya impisal itu pada hukum. Seperti melewati oleh air akan bahunya orang yang wudu pada kasus basuh 2 tangan. Au jawada rukbatu fi ghasli rijlain, atau air yang melewati ia akan lutut pada membasuh 2 kaki. Ambil air setelapak tangan kita basuh kaki. Basuh kaki wajibnya sampai mata kaki. Sunnahnya sampai betis. Tahjil namanya. Sunnahnya sampai betis. Sekarang melewati betis sudah sampai ke lutut. Sunnah bukan wajib apalagi. Air yang sudah sampai ke lutut namanya mustakmal. Misalkan mata kaki kita belum terbasuh seluruhnya, kita ambil air itu, kita ulang lagi ke bawah, nggak boleh. Karena pada hukum infisal, udah mustakmal. Nah, itu. Jawada, seperti air yang melewati ia akan lutut pada basuh 2 kaki. Wah, ini ada, sekalipun kembali ianya air bagi tempatnya air ya. Walaupun balik lagi ke bawah. Kalau kaki bersama mata kaki kita sudah terbasuh seluruhnya, walaupun air itu balik lagi nggak apa-apa, karena air mustakmal bukan najis kan. Bukan najis, nggak apa-apa. Nah, ini rada susah menggambarkan ini, nggak tahu nih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Nggak tahu juga saya tersampaikan maksud atau tidak. Mudah-mudahan tersampaikan ya. Apalagi di sini ustadz semua ini. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi para ustadz, para asatidz semuanya ya. Ya. Wakaan intaqalal ma'u min yadin ila ukhra, seperti berpindahlah oleh air dari satu tangan ke tangan lain. Mustakmal juga nih. Ambil seceduk air, basuh tangan kanan. Lompat ke tangan kiri. Air yang lompat ke tangan kiri, air mustakmal. Nggak boleh air lompat. Tadi kita ratakan aja untuk membasuh tangan kiri. Nggak cukup, harus pakai air baru. Wah. Ya, alhamdulillah. Dan Muammar Jisman.
Nah, seperti berpindahlah oleh air dari tangan satu ila ukhra kepada tangan yang lain. Kenapa? Di anna dzalika yuhkamu bil intisal. Karena demikian semua di atas itu dihukumkan akan demikian dengan intisal. Ayat sudah dianggap memfasil walaupun secara hukum, walaupun secara wakil, secara fakta masih di badan gitu. Nah, itu. Tapi ada yang dimaafkan. Ya, nih, na'am ini dimaafkan nih, kendati pun demikian. La yaturun fisalul ma'i minal kafi ila sa'id. Kendati pun demikian tidak mudaratlah oleh terpisah air dari telapak tangan kepada lengan pada orang yang berhadas. Kita berhadas nih mau wudhu nih, baru kita ambil air di telapak tangan, loncat ke lengan kita ya nggak apa-apa, tinggal kita ratakan aja. Biasalah dari tangan ke lengan kan dekat. Dari telapak tangan lompat ke lengan kita, tinggal kita ratakan, ratakan. Nah, apa-apa. Walam fisalu minar ra'si ila nahwi sadri. Dan tidak mudaratlah oleh terpisahnya air dari kepala ila nahwi sadri ke dada. Fil junub pada orang yang berjunub. Nah, kita siram air di kepala mengalir ke dada. Nah, air itu belum mustakmal, udah boleh untuk diratakan ke dada kan, ke perut segala macam. Nah, itu. Dan tidak mudaratlah oleh impisalnya air dari kepala ke seumpama dada. Fil junub pada kasus orang yang berjunub. Mimma yaglibu dari perkara-perkara yang sering padanya perkara takaduful ma oleh lompat-lompat air. Biasa air loncat-loncat pindah-pindah. Fayakunul ma'u baqiyan ala tahuriyati. Maka adalah air yang lompat-lompat tadi yang biasa dari kepala pindah ke dada, dari telapak tangan pindah ke lengan. Fayakunul ma' maka adalah air itu baqiyan tetap ala tahuriyati. Di atas suci menyucikannya air. Masya Allah. Ini baru titik di sini Ustaz, tapi di sini udah kesimpulan. Ini soalnya sejam 15 menit. Masya Allah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab walhamdulillah.